Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama channel Misbar. Di video kali ini aku akan menceritakan film berjudul Second Origin, mengisahkan tentang dua manusia yang berhasil selamat setelah badai matahari menghancurkan bumi. Tak ada manusia yang tersisa selain mereka berdua. Nah, sebelum lanjut jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya sob. Aktifin juga notifikasi loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel Misbar. Di awal film diperlihatkan keadaan salah satu kota di Spanyol. Suatu bencana mengerikan terjadi yang menyebabkan kehancuran dahsyat dan memusnahkan hampir seluruh manusia di seluruh dunia. Sebelum bencana tersebut terjadi, seorang bocah bernama Didak sedang mencoba memperbaiki traktor sambil mendengarkan siaran radio nasional. Diberitakan bahwa fenomena badai matahari sedang melanda bumi, sehingga suhu meningkat bahkan banyak satelit yang rusak. Namun mekanik bengkel datang dan bilang berita itu hanya hoax. Sementara di sisi lain, gadis muda bernama Alba sedang membuat vlog aktivitasnya dan masuk ke gua untuk menemui ayahnya yang merupakan peneliti perubahan iklim. Setelah memvideokan pekerjaan ayahnya, dia pergi ke pasar dan bertemu dengan Didak. Didak bersama ibunya sedang menjaga toko. Sementara di langit kilatan cahaya muncul dari berbagai arah dan juga terlihat beberapa lebah mati misterius. Sebagai guru bahasa Inggris Didak di sekolahan, Alba diberi oleh-oleh dan memberikan sedikit nasihat pada Didak di depan ibunya. Sesampainya di rumah, ayahnya sedang mengemas hasil penelitiannya dan berpamitan dengan sang putri untuk menuju Barcelona tanpa mengetahui kalau bencana yang sangat besar akan segera terjadi. Di sore hari saat Alba sedang mencari udara segar, dia melihat Didak sedang dibuli oleh 3 pemuda hingga dilempar ke dalam danau. Alba yang tahu kalau Didak tidak bisa berenang, langsung melompat ke dalam danau untuk menolong Didak. Saat sedang berusaha meraih Didak yang tenggelam, tanpa diduga langit semakin memerah dan terjadi badai matahari yang sangat dahsyat. Alba dan Didak yang ada di dalam air tak menyadari ada bencana yang sedang terjadi. Setelah berhasil naik ke daratan, Alba menyaksikan kobaran api di mana-mana. Karena motornya terbakar, keduanya menuju rumah Didak dengan berjalan kaki dan mendapati bahwa ibunya Didak sudah tewas akibat bencana itu. Saat keduanya menuju rumah Alba, banyak mobil yang hangus serta penumpang di dalamnya juga ikut gosong. Setelah beberapa waktu berjalan, Alba mengajak Didak masuk ke gua untuk mengambil perlengkapan darurat milik ayahnya dan memutuskan beristirahat di dalam sana. Di pagi hari keduanya melanjutkan perjalanan ke rumah Alba dan terkejut melihat rumahnya yang ada di pedesaan juga ikut hancur. Alba kemudian mencoba menghubungi ayahnya yang belum pulang, namun sayang sinyal sudah tidak ada sama sekali. Sementara Didak mencoba menyalakan TV dan radio yang sama sekali tidak berfungsi. Saat sadar kalau jaringan telekomunikasi sudah mati, Alba ngecas HP-nya menggunakan listrik tenaga surya dan pergi ke kota untuk mencari orang yang masih hidup. Namun sayangnya mereka hanya melihat kota yang hancur, ditambah bau busuk dari para korban yang terdampak bencana. Mereka kemudian mencari motor yang masih berfungsi. Tanpa diduga Didak malah mendorong Alba yang belum siap, sehingga Alba terjatuh dan tertusuk besi tajam. Setelah sampai di rumah, Alba mengobati lukanya dengan peralatan medis seadanya, tanpa menyadari kalau dirinya beresiko mengalami penyakit tetanus. Selama beberapa hari, karena lukanya tidak ditangani dengan tepat, Alba mengalami demam tinggi dan lukanya semakin memburuk. Alba pun berkata pada Didak bahwa dirinya membutuhkan suntikan antibiotik, sehingga Didak langsung keluar mencari di kota pada tengah malam. Beberapa jam menyusuri kota yang gelap gulita, akhirnya Didak berhasil mendapatkan antibiotik dan segera menyuntikannya karena Alba sudah tak sadarkan diri. Selama menunggu Alba membaik,
Didak mengunjungi sang ibu di rumahnya yang sudah hancur, dan juga ke bengkel dulu dia biasa bermain. Di sana dia juga mengambil peralatan yang sekiranya dia bisa gunakan. Beberapa hari kemudian Alba bangun, dan Didak langsung memeluknya. Didak sangat bahagia karena gurunya yang cantik dapat sembuh. Setelah itu hari-hari mereka diisi dengan bertahan hidup, di mana Alba fokus menanam sayur-sayuran, sementara Didak membantunya dan bermain bola. Alba berinisiatif mengibarkan bendera putih agar diketahui tim penyelamat. Alba juga rutin merekam aktivitasnya bersama Didak. Suatu hari Didak panik setelah mendapati ada bercak darah di atas kasur. Dia pun segera menghampiri Alba yang sedang mencuci pakaian. Alba memberitahu kalau darah tersebut wajar bagi wanita. Sesudah dijelaskan, Didak malah penasaran dengan pentil Alba. Namun Alba melarang menyentuh pentilnya itu dan berkata kalau Didak belum cukup umur untuk menyentuhnya. Beberapa hari pun terus berlalu. Mereka masih bertahan hidup semaksimal mungkin, dan hubungan keduanya makin akrab satu sama lain. Dan tak terasa mereka sudah bertahan hidup bersama selama bertahun-tahun. Dan kini Didak sudah tumbuh dewasa, dan hal itu membuat Alba terangsang melihat tubuh sang murid. Suatu hari ketika Alba menyiram tanaman dan Didak memantau sekeliling, Didak mendapatkan pemandangan yang sangat indah dengan menyaksikan sang ibu guru yang sedang menjemur pakaian. Didak merasakan ada yang mengeras saat melihat ibu gurunya itu. Setelah itu Didak memutuskan ke bengkel untuk memperbaiki traktor dan membawanya ke rumah. Sehingga Alba terkejut menyadari murid yang dulu dia didik di sekolahan kini sudah menjadi pria dewasa yang dapat melakukan berbagai hal. Menyadari tim penyelamat tidak akan pernah datang, keduanya memutuskan pergi ke Barcelona demi mencari ayah Alba. Mereka menaiki traktor yang diperbaiki oleh Didak, sehingga dengan mudah mereka dapat menyingkirkan bangkai mobil yang menghalangi jalan. Mereka juga sempat beberapa kali berhenti untuk mengambil bahan bakar dari kendaraan lain. Mereka yang sudah dekat dengan kota Barcelona sangat terkejut, karena ternyata juga hancur oleh badai matahari. Akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat sebelum memasuki pusat kota. Keesokan paginya keduanya mulai masuk ke pusat kota, dan melihat kehancuran sama seperti tempat tinggal mereka. Alba mencoba menghubungi ayahnya namun tidak berhasil. Setelah berkeliling dan tidak menemukan siapapun, mereka pun singgah ke stadion Camp Nou. Didak langsung bermain bola di sana, sementara Alba menyaksikan sambil merekamnya. Setelah Didak berhasil mencetak gol, Didak selebrasi sambil mencopot bajunya di depan Alba. Dan Alba kembali kagum melihat tubuh Didak. Alba pun langsung menjatuhkan HP-nya, dan mereka pun langsung berciuman. Kemudian di malam hari saat gerimis, mereka memutuskan untuk bercocok tanam. Alba sangat terkejut dengan muridnya ini, yang kini sudah sangat perkasa dan dapat membuatnya puas. Sementara Didak tak mengira bahwa ibu gurunya ini masih perawan, sehingga mereka pun sama-sama enak dan puas. Beberapa hari di Barcelona mereka tidak menemukan siapapun. Mereka akhirnya memilih menetap di pinggiran pantai. Dan seminggu kemudian Alba memberitahu Didak kalau kini dia sudah hamil. Sehingga Didak sangat bahagia karena mereka berhasil berkembang biak. Selama menunggu kelahiran buah hatinya, Alba terus belajar mengenai cara melahirkan sampai membesarkan anak. Terlihat Didak juga terus menjaga Alba. Beberapa bulan pun terus berlalu, dan persiapan melahirkan sudah lengkap. Tibalah saatnya Alba melahirkan anak pertamanya sambil ditemani sang kekasih. Akhirnya Alba melahirkan anaknya dengan selamat. Mereka menamai anaknya bernama Kai. Keesokan harinya saat Alba menyusui anaknya, Didak meminta mencicipi apa yang diminum oleh Kai. Didak bilang bahwa itu adalah susu terenak yang pernah dia minum. Tak lama kemudian mereka melihat kapal layar di lautan, sehingga Alba melambaikan tangan agar kapal tersebut mendatanginya. Sementara itu Didak tidak menginginkan orang lain di tengah keluarganya. Namun Alba bersikeras dengan kemauannya,
sehingga Didak mengambil senjata untuk berjaga-jaga. Tanpa diduga mereka melihat pria tua di pinggir pantai yang masih bernapas, sehingga langsung mereka tolong. Setelah lukanya diobati, pria tua itu berterima kasih dan meminta izin untuk memeluk keduanya. Pria tua itu mengingat bahwa saat mesin kapalnya rusak dan sudah menurunkan jangkar, sebuah badai api besar menerjangnya hingga jatuh ke air. Selama beberapa hari memperbaiki kapal, pria itu membagi ilmu mengenai pelayaran dan juga pertanian kepada Alba dan Didak. Hal itu membuat Alba merasa pria tua itu sangat mirip dengan ayahnya. Suatu hari Didak mulai cemburu dengan kedekatan Alba bersama pria itu. Dan firasatnya terbukti saat memergoki pria itu sedang mengintip Alba yang sedang menyusui. Namun pria tua itu beralasan kalau dia hanya ingin memberikan madu yang dia panen dari pulau asalnya, yang berguna meningkatkan kualitas ASI. Dia juga mengatakan bahwa melihat pentil adalah bonus. Mendengar penjelasannya, Didak tetap marah dan kemudian memintanya pergi. Apalagi kapalnya sudah selesai diperbaiki. Akhirnya pria itu menuruti perintah Didak. Namun sebelum pergi, dia mengundang Alba dan Didak untuk pesta kecil-kecilan di kapal sebagai bentuk rasa terima kasih. Tanpa diduga, Alba langsung mengiyakan tanpa meminta izin Didak terlebih dahulu. Sesudah bersiap-siap dan naik ke kapal, mereka juga membawa sang anak. Mereka bertiga kemudian menonton film, sehingga malam tersebut terasa spesial. Tapi malapetaka bagi Alba dan Didak terjadi di pagi hari. Ketika Didak sadar kalau kapal sudah menjauhi daratan, dan tiba-tiba pria itu memukulnya sampai terjatuh ke laut. Mendengar kegaduhan tersebut, Alba keluar dan terkejut melihat Didak tenggelam, sehingga dia langsung melempar pelampung sambil terjun menyelamatkannya. Namun tanpa diduga pria itu kabur sambil membawa putra mereka, membuat Alba dan Didak sangat khawatir dengan anaknya. Mereka pun memutuskan untuk kembali ke darat. Mereka akhirnya memutuskan akan mengambil kembali putranya, dengan melakukan persiapan yang diperlukan selama beberapa hari. Keduanya mencari pulau, yang kemungkinan dijadikan tempat tinggal pria itu, sambil berusaha menyiapkan kapal dan belajar navigasi pelayaran. Setelah itu Alba mendapat petunjuk melalui bunga yang biasa memproduksi madu, sehingga mereka langsung bergegas ke pulau yang ditumbuhi bunga yang dimaksud. Setelah semua siap, mereka pun langsung berlayar selama beberapa jam ke pulau tersebut, dan saat sampai ada lebah yang hinggap, dan syukurnya mereka juga menemukan kapal itu. Karena kapal tersebut kosong, mereka memutuskan turun ke darat sambil membawa senapan, hingga akhirnya mereka menemukan bangunan tua. Tiba-tiba mereka melihat pria yang dicari, yang sedang keluar untuk memanen madu. Keduanya pun segera mengambil kesempatan tersebut, di mana Didak bertugas mengawasi pria itu, sementara Alba turun ke bawah gudang. Putranya pun ditemukan terkunci di dalam kandang besi, sehingga Alba meminta bertukar posisi agar tidak membuka kandangnya. Namun saat Didak terlalu lama dan Alba lengah dalam mengawasinya, pria yang melihat Alba langsung menyerangnya sambil merebut senjatanya. Mendengar keributan itu, Didak naik. Namun sayang keduanya terpaksa menuruti kemauan pria tersebut. Mendengar anaknya terus menangis, Alba memohon agar diizinkan menyusui, karena pasti putranya sangat kelaparan. Akhirnya pria itu mengizinkan Alba untuk menyusui putranya, tapi harus tetap diawasi olehnya. Saat menyusui di gudang bawah, pria tua itu sangat senang karena dapat dengan leluasa melihat Alba yang menyusui. Kemudian pria itu kembali mengawasi Didak. Tanpa diduga Alba memutuskan lari sambil membawa putranya. Tapi sialnya dia ketahuan, sehingga pria itu langsung mengejarnya ke arah dermaga. Setelah lari beberapa puluh meter dan pria itu semakin dekat, Alba berhenti untuk bersembunyi sambil menyusui putranya agar tidak bersuara. Tak lama kemudian pria itu mendengar suara tangisan, dan sesudah diperiksa dia mendapati HP yang sedang memutar video Kai, sehingga dia sadar kalau Alba berusaha membebaskan Didak. Pria itu pun langsung kembali, sementara Alba berusaha membebaskan Didak. Namun karena sudah ketahuan, dia menyelipkan pisau lipat ke tangan Didak. Ketika Alba didorong, Didak yang masih lemas menyerang pria itu. Namun sayang serangannya tidak maksimal karena Didak masih lemas. Alba pun mengambil senjata yang terjatuh dan mengarahkannya ke pria itu. Tapi karena tidak langsung menembak, pria itu berhasil mendekat dan hanya tertembak di bahu, sehingga masih bisa melawan. Didak yang melihat hal itu langsung terbangun,
dan menyerangnya menggunakan cangkul. Tapi pria itu mampu menangkisnya sampai membuat Didak jatuh. Dengan mudah pria itu berhasil merebut senapan. Tanpa diduga demi menyelamatkan putranya, Didak memutuskan membunuh si pria itu hingga tewas. Dan terdengar suara tembakan. Tapi untungnya Didak masih kuat berjalan untuk memeluk putranya. Alba yang sudah sadar dari benturan langsung menemui Didak, yang kemudian langsung jatuh karena ternyata dadanya terkena tembakan. Alba pun harus menjadi janda, karena kesalahannya sendiri yang tidak menuruti perkataan suaminya. Beberapa tahun kemudian Kai sudah tumbuh besar, dan memiliki hobi yang sama dengan ayahnya. Alba kemudian memperlihatkan rekaman video Didak pada putranya, saat Didak bersenda gurau dengan Alba. Alba pun kemudian mengatakan, kalau cintanya dengan sang anak merupakan sebuah awal peradaban manusia. Hingga kemudian, film pun akhirnya berakhir. Itulah cerita film Second Origin Sob. Makasih ya udah nonton. Semoga kalian terhibur. Sebelum aku pamit jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifin loncengnya ya. Makasih udah nonton. Sampai jumpa di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.